Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurah limpahkan pada kita semua kenikmatan iman, Islam, juga kesehatan. Dan alhamdulillah qudrat iradah Allah Subhanahu wa taala lewat beberapa kegiatan mungkin terinformasikan dan hadir sebuah niatan untuk bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa meningkat ke silaturahmi ilmu, juga silaturahmi amal, insyaallah. Amin. Sehingga apa yang nanti akan kita bicarakan bersama menjadi hal yang bisa membuahkan hasil. Amin. Baik pusdai maupun dari Masjid Nurul Amaliyah, insyaallah. Salam salam tercurahkan panjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, juga kepada para sahabatnya, hingga sampailah pada kita semua. Semoga Allah menakdirkan kita mendapatkan syafaat di yaumul akhirat kelak. Amin. Bapak sekalian, memperkenalkan, saya Hendy Hermawan. Saat ini saya diamanahi sebagai manajer operasional, juga koordinator administrasi umum. Nah, jadi kegiatan saya di sini ini membawahi 9 koordinator pelaksana, juga 5 kepala unit. Nah, insya Allah nanti akan saya paparkan mungkin. Namun sebelum lebih lanjut, saya mempersilahkan mungkin dari pihak Masjid Nurul Amaliyah untuk memaparkan maksud dan tujuan. Sebelum itu kita dahulukan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawalah. Faqala innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Al-ayah yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Hendy beserta kru yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, diberikan keluasaan rezeki, sehat walafiat, yang sudi kiranya telah menerima kami untuk bisa bersilaturahmi dan menimba ilmu untuk kemakmuran Masjid Nurul Amaliyah. Sekali lagi saya haturkan banyak terima kasih. Salawat beserta salam senantiasa kita lantunkan, sanjunkan kepada Pakduka Alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, kita sekalian selaku umatnya yang insyaallah setia atas segala ajarannya. Mudah-mudahan mendapatkan anugerah maghfirah rahmat, selanjutnya kebahagiaan dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kemiskinan berubah menjadi kekayaan, amin. Bapak, maaf barangkali saya sebut pendekatan tersendiri kepada Bapak, nyebutnya nama aja. Barangkali kesalahan jabatan yang Bapak emban, jadi lebih dekat nyebut dengan Bapak aja lah. Tapi mudah-mudahan gak mengurangi rasa khidmah dan ta'zim kami dari semua pengurus Masjid Nurul Amaliyah, Masjid Besar Nurul Amaliyah. Yang pertama mungkin mewakili dari seluruh jajaran pengurus, dan insya Allah nanti saya berkenan akan mengenalkan satu persatu. Mohon kiranya setelahnya nanti pengen dikenal dengan kami semua, mencurhatkan ilmu kemasjidan untuk kami bisa kembangkan nanti di Masjid Besar Nurul Amaliyah.
mungkin tujuannya tidak lepas dari itu, sebagaimana surat ya, rekomendasi dari Masjidul Amaliyah lewat desa, kemudian para dewan penasehat juga. Alhamdulillah kami didorong dengan doa, dukungan, dan masalah sampai hal kaitan dengan keperluan perjalanan dan yang lainnya difasilitasi. Sebelumnya mungkin untuk lebih efisien waktu, untuk lebih dekat ya Pak, itu yang paling sebelah kanan apa kiri Pak? Sebelah kiri. Sebelah kiri itu ketua 1 bagian Idaroh, Bapak bisa mengenalkan diri? Bapak Rudi dan Bapak Rudi SPD ya. Iya. Beliau selain di masjid sebagai kepala sekolah di sekolah dasar Payung, SMP sekali, SMP. Kemudian yang kedua itu sekretaris Masjid Nurul Amaliyah, Bapak Ade Fajar, SPD. Beliau beraktivitas selain di masjid sebagai guru di SMA Aliyah Jatiwangi. Kemudian Bapak Pupuk Saiful Ulum, SPD. Beliau selain di masjid sebagai kaur umum ya, kasifal ya. Kalau dulu mah Modin ya Pak. Bapak Modin, beliau alhamdulillah bisa menyertai kami mewakili dari desa. Kemudian ada Bapak Abdullah Umar SPD. Selain beliau di masjid sebagai PAH, kemudian sebagai pengajar pondok pesantren Mursyidul Fala, plus keuangannya Pak. Ya. Jadi kami ini diuangi sama beliau Pak. Kemudian beliau Bapak Haji Atta sebagai imam besar di Masjid Nurul Amaliyah. Kemudian ada Bapak Aib, lengkapnya Bapak? Bapak Aib Eman Suaya. Beliau sebagai sesepuh lingkungan di Blok C, di penggerak selain di masjid, di musola juga. Beliau punya musola. Alhamdulillah sebuah pembangunannya luar biasa. Kemudian Ustadz Didi Syahrawardi, selain di masjid, beliau pengasuh pondok pesantren Darul Ibtida, pondok pesantren Tahfidzul Quran. Kemudian ini paling teraneh nih Pak. Ini Bapak Rasmin, masjid sampai licin, sampai bersih, walaupun ya begitu. Ini beliau adalah seksi kebersihan, tidak mengenal waktu Pak, malam siang kalau emang itu kotor beliau yang membersihkan. Ini pejuang luar biasa ini. Kita mah tahunya bersih, ngomen, iya gue non kotor, ini ya. Tapi beliau semuanya mengakui ya, jam 3 malam, jam 2 malam, malah kita punya air irigasi, air bersih ya Pak, dari mata air. Nah satu saat kalau ada mandat, ya beliau yang akan menguruskan air. Kemudian terakhir ada Pak Ustadz Aliful Mukminin. Beliau adalah sebagai atau utusan dari desa untuk menjadi imam masjid besar Nurul Amaliyah. Berikut SK sekarang dari kecamatan beliau. Demikian Pak, terima kasih atas penerimaan Bapak secara zahiran batinan. Di depan kita sudah ada luar biasa dihormati dengan mulia. Hari ini kita dimuliakan oleh beliau. Beliau nanti mudah-mudahan bisa datang ke Masjidul Amaliyah. Insyaallah. Ada khas dari Raja Galuh Pak, bibitan. Tadinya udah ada dari itu Bapak Bendahara, sebenarnya dari Bapak Abdul Umar adalah bendahara 1 di Masjid Nurul Amaliyah. Jadi yang datang ini adalah orang-orang terpenting di Masjid Nurul Amaliyah. Dengan itu mohon kiranya ilmu yang ada di sini dicurhatkan sepenuhnya untuk kami semua. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan kalau melihat, memandang atau mengembangkan suatu lembaga atau apa itu dilihat dari analisis SWOT ya Bang, biasanya analisis SWOT. Nah itu dari kita pertama melihat dari sisi baiknya atau kelebihannya.
kelebihannya itu di masjid kita itu berbarengan dengan KUA, SMA dan lapangan luas. Ya, lapangan luas. Jadi kalau acara-acara berbasis untuk kecamatan itu ya di Rajagaluh Lor itu di tempatnya masjid kita itu, Masjidul Amaliyah. Ya, tentang haji atau yang mau umroh atau yang apa kegiatannya yang mencakup untuk serkup kecamatan atau bahkan 3 kecamatan itu ya di tempat di Rajagaluh Lor. Jadi luan lahannya luas itu, luan lahannya luas. Kemudian air juga alhamdulillah tadi dikatakan bahwa air ada mata air yang langsung menggelontor lumayan besar lah. Jadi alhamdulillah tidak kekurangan air bersih. Kemudian saya lihat di Google Map atau di Simas yang singgah ke masjid kami itu rata-rata enak adem gitu ya. Enak adem. Jadi untuk perjalanan kemudian juga itu masuk di kategori jalan provinsi. Kalau sekarang jalan provinsi antara Rajagaluh ke Perapatan nanti ke Cirebon atau bisa langsung ke Jakarta. Namun perlu diketahui bahwa kami juga banyak kekurangan. Nah, kurangannya diantaranya ya jauh dari masyarakat lah. Dari masyarakat. Jadi kadang-kadang yang dekat itu cuma 1 RT namanya Duku Sawi atau mungkin Mangpuraga lah bloknya itu. Jadi seolah-olah masyarakat yang paling banyak di daerah selatannya itu seolah-olah masjidnya juga bukan masjid kita itu, paling ikut Jumatan aja gitu. Cuma ikut Jumatan gitu ya. Jadi yang paling dominan jamaahnya itu adalah dari RT itu setempat. Paling 1 RT lah gitu. Jadi untuk sehari-hariannya mungkin ada yang pendatang dari jamaah yang yang mobilan, yang kendaraan, yang perjalanan, tambah yang asli dari RT tersebut ya yang dekat. Yang lainnya itu jarang ke masjid itu ya. Itu yang menjadi kekurangan kita gitu karena jauh dari pemukiman yang banyak dia itu di selatan dekat terminal. Itu diantaranya. Kemudian ya banyak lagi kekurangannya ya di samping tadi bahwa kami banyak jamaahnya kalau Jumat insya Allah kesana banyak masih termasuk anak sekolah SMA juga ikut sana. Cuma ya, karena jauhnya tempat dari pemukiman jadi seolah masyarakat itu kurang memiliki lah gitu. Itu yang paling berat itu. Soalnya kalau seandainya masyarakat sudah memiliki, insya Allah dengan meminta atau bantuan untuk membangun atau ya gampang gitu. Makanya banyak diantara RT yang tidak jalan gismasnya gitu. Mungkin diantaranya adalah kurang memiliki itu gitu. Gagasannya adalah menjadi tempat kumpul kegiatan. Di mana di situ ada saya gambarkan ada area publiknya yang bisa memfasilitasi juga menyesuaikan urusan rasa kepemilikan, sense of belongingnya gitu. Dan saya kira ada beberapa hal yang tadi disampaikan. Kalau situasinya yang pertama mungkin bahwa ini ada dekat dengan KUA, SMA, lapangan, berarti itu ada area publik gitu. Nah kita ini ada satu hal misalnya kalau tadi dilihat gelap ya, nanti kita jalan-jalan, kita menyediakan area tambahan buat publik, buat masyarakat untuk menikmati di luar dari kegiatan kemasjidan. Misalnya ada perpustakaan mini ataupun tempat bermain ataupun spot-spot khusus yang sifatnya ini mendekatkan rasa mendekatkan masyarakat pada masjid gitu. Ya walaupun posisinya hubungannya perpustakaan dengan masjid mungkin ya, nanti bisa dikorelasikan di sana. Ini ada area publik yang sifatnya bisa menarik massa yang
Intinya masa di sini mungkin saja kalau tadi disampaikan nih areanya yang di jalur nasional mungkin atau jalur provinsi ya. Jalur provinsi ini karakternya mirip dengan karakter Pusdai jamaah transit gitu. Transit bukan jamaah aslinya gitu. Kalau jamaah asli Pusdai itu menyebar di 5 masjid yang ada di belakang ini. Sama seperti itu. Jadi kita menjalin hubungan itu dengan beberapa lembaga yang ada di sekitarnya. Sekolah, ada 2 sekolah di sini, kemudian pasar, kemudian ada beberapa kantor di sini kita ngambil gitu. Kemudian apa yang kita sampaikan adalah tadi memberikan fasilitas kebutuhan mereka. Nah, area publiknya mungkin seperti itu. Nah, untuk makan siang, sekedar makan siang atau sekedar untuk sholat di sholat wajib terus baru pulang lagi gitu. Karena ada yang jaraknya jauh, ada 2 kilo jalan ke sini untuk sengaja ke Pusdai, padahal lebih dekat ke daerah Istiqomah, tapi nyamannya ke Pusdai. Nah, ada sesuatu hal yang sifatnya. Kemudian ini adalah salah satu hal yang sifatnya tadi, bagaimana otoritas ini melakukan satu pengamatan visualnya gitu, dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Nah, misalnya untuk mendekatkan ini, untuk menguatkan yang di RT itu, yang sekitar itu, kemudian mendekatkan juga dengan RT yang lainnya, masyarakat lainnya. Apa kebutuhan mereka pada kita cermati itu misalnya. Nah, misal atau yang lainnya kegiatan misalnya. Kalau misalnya ini berjalan, tadi ada infak masjid gitu ya, yang canceling masjid itu, dan itu cukup besar. Mungkin kebutuhan itu bisa kita contoh, misalnya salah satu contohnya seperti yang dilakukan oleh saudara kita di Pontianak misalnya, di Masjid Kapal Munzalan misalnya gitu. Mereka itu tidak mengutamakan dulu pembangunan masjidnya, tapi mereka mengutamakan hasil dari zakat ataupun infak yang didapatkan dari masjid itu untuk membangun masyarakat di sekitarnya. Nah, ini menjadi hal penting sehingga kehadiran Masjid Kapal Munzalan ini dirasakan oleh radius 1 km, 2 km, 5 km, 10 km mereka rasakan, Pak. Itu jadi si uang itu disebarkan ke sana. Ini dari mana gitu. Jadi bukan kita yang berbicara, kita sudah menyebarkan ke anu-anu, tapi masyarakatlah yang yang berbicara. Saya dapatnya dari Kapal Munzalan. Saya dapatnya dari Masjid Nurul Amaliyah. Saya dapatnya dari Masjid Nurul Amaliyah. Ada pesantren, itu pasok pesantren makanannya. Ada berasnya kita pasok dari Nurul Amaliyah, sehingga mereka akan berbicara, yang pondok pesantren itu akan berbicara, masyarakat yang jauh itu akan berbicara tentang Nurul Amaliyah, bukan kitanya. Maka di situ akan serta merta rizki yang lain akan datang. Nah, ini untuk membangun mungkin rasa kepemilikan. Mungkin dari zakat dari infak yang dikumpulkan di Kenceleng itu adalah untuk Nurul Amaliyah. Kalau kita balik gitu, Kenceleng itu untuk masyarakat yang ada di jauh itu, sehingga kita akan menarik mereka untuk masuk ke sini gitu, secara tidak langsung. Dan yang bicara bukan kita, tapi yang bicara adalah mereka, sehingga gitu. Nah, itu mungkin sense yang prinsipnya itu. Jadi dari 2 pengalaman itu, Pelipus dari Kapal Munzalan ini mungkin bisa hal yang bisa diterapkan. Karakternya hampir mirip. Dan ada beberapa hal yang Pusdai pun berikan seperti itu. Jadi kita memberinya tidak di area Pusdai, tapi kita areanya luar, sehingga mereka berbicara tentang Pusdai. وذي عين ذي ضر ومشارك وذي جاد إنك على كل شيء قدير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا في الدين والدنيا الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين. Tiga satu, beri jempol. Oke, 3 1.
Di sana.